memiliki keyakinan yang teguh sama Alkitab. Dia mengubahkan. Oke. Tadi Pastor baca 2 Timotius 3 ayat 16 kan, bahwa bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ya, kenapa percaya Alkitab? Di satu sisi dia itu mengubah hidup kita, hikmat, kemudian juga pembelajaran hidup dan teladan yang paling sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang terdapat di dalam itu hari-hari ini digunakan menjadi patokan dan dasar ilmu pengetahuan. Dari mana saya tahu ini bahwa firman Allah? Karena firman Allah itu kan hidup. Tentu firmannya juga hidup. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman hidup yang kami lihat, yang kami raba, yang kami saksikan, itu yang kami beritakan kepada kamu. Nah, jadi kesaksian mengenai dia, firman yang hidup ini, itu dituliskan dan dibukukan. Itu yang kita pegang. Nah, konsekuensinya, kalau firman hidup itu diraba, disaksikan, dipegang, pengajarannya diterima, bahkan para rasul itu rela mati demi hal itu, atas dasar apa saya tidak mau percaya dengan tulisan-tulisan yang datang dari pribadi yang hidup? Bagaimana caranya Alkitab ini terbukti masih relevan sampai dengan hari ini ketika perubahan zaman seperti sekarang, El? Hal-hal seremonial, hal-hal sipil pasti berubah lah ya. Dulu-dulu itu berubah sipil dan sekarang juga sistem berubah. Tapi moral nggak pernah berubah. Apakah dulu kita diperbolehkan membunuh, sampai sekarang di ini hari ini nggak bisa membunuh? Hari ini kita nggak boleh melakukan kejahatan. Hukum hukum surgawi Yesus, kasih Allahmu kasih sesamamu, saya pikir itu berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau dikatakan Alkitab tidak relevan, padahal apa yang tidak relevan? Yesus nggak pernah ajarin bunuh dan benci orang. Alkitab tidak pernah anjurkan kita untuk hakimilah dia dengan liar, atau marahi, atau bunuh orang tuamu, benci saudaramu. Itu nggak pernah. Jadi apa yang tidak berlaku? Mungkin budaya Alkitab itu dituliskan tidak berlaku, tapi kan moral itu. Jadi maksudnya budayanya sudah berubah ya? Budaya berubah, tapi moral tetap. Makanya dari hukum Taurat, hukum seremonialnya, hukum sipilnya, hukum moralnya, kan moralnya masih tetap berlaku. Dan konsekuensinya pun masih tetap sama, keadaannya sama. Apa itu? Dosa. Emang dulu ada dosa, Yesus kan datang oleh karena dosa. Apakah sekarang tidak ada dosa? Malah makin banyak. Jadi kalau dikatakan Alkitab tidak relevan, padahal apa? Alkitab banyak mengubah hidup orang. Yang kamu jawab tadi, mungkin kalau dipadankannya pada budayanya, pada proses-proses formal dan lain-lain, ya mungkin memang sudah berubah. Tapi yang tetap dan tidak berubah itu pesan moralnya, ajaran moralnya. Betul. Kelayakan orang di hadapan Allah, itu kan yang dibicarain, itu pasti tidak berubah. Tidak berubah. Dulu berdosa, sekarang semakin berdosa. Justru Alkitab semakin dibutuhkan karena Alkitab mengobati. Alkitab mengatakan, kalau Alkitab mengatakan kita menganjurkanku untuk selalu berjaga-jaga, waspada, hormati ayahmu, ibumu. Sekarang ini banyak orang yang dengan pemikiran liberal, kenal sendiri, individualistis, nggak perlu bersosialisasi. Alkitab mencegah itu. Jadi Alkitab ini bukan hanya sekedar buku. 2 Timotius 3 ayat 16 itu betul. Dia mengajar, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita. Sebagai apa? Manusia. Memperbaiki kelakuan. Iya. Mendidik orang dalam keluarga. Oke. Jadi tidak relevan dalam pengertian apa? Tidak mungkin tidak relevan. Dulu yang nulis ini manusia kok, bukan kucing. Hidup juga. Kita juga manusia. Apakah perkara hari ini berbeda yang kita hadapi dengan perkara yang dihadapi penulis Alkitab? Tidak. Toh juga masalahnya sama juga, perzinahan, apa segala macam, itu juga yang dihadapi. Alkitab sudah memberi contoh dan teladan bagaimana menyikapinya. Di hari-hari ini misalnya banyak penyimpangan hukum dan lain-lain. Yesus bagaimana menyikapi orang di luar dari bangsanya? Bagaimana dia berbicara tentang musuhnya? Bagaimana dia berbicara tentang orang-orang di luar dari dirinya? Itu semua Kristus ajarkan. Nah, tadi Elia kan bilang yang nulis manusia juga. Nah, itulah yang menyebabkan ada orang yang meragukan Alkitab. Iya dong. Karena ini kan yang nulis juga orang. Iya. Memang
pasti benar. Bisa aja orang itu juga salah gitu loh. Itu kan konsekuensi logis. Ya. Gimana untuk menjawab itu? Ya, kembali saja kepada pembuka awal. Kita itu pastor dan saya coba kita tulisan dalam kertas tertentu saat ini juga pasti berbeda-beda. Tapi coba Alkitab. Dari tulisan-tulisan rasul itu berbeda tahun. Tapi konsisten nggak isinya bunyinya? Konsisten. Apakah saya ragu dengan inspirasi ilahi di dalam? Tidak mungkin. Kesalahan manusiawi pasti ada, tapi itu tidak merubah dogma. Itu tidak merubah esensi. Nilai moral itu tidak berubah. Ya, pemenggalan kata dan lain sebagainya pasti ada. Itu manusiawi. Justru kalau itu tidak ada, tidak mungkin itu diragukan. Hari-hari ini pasti diragukan. Tapi esensi pengajaran itu, esensi inti yang disampaikan itu tidak berubah. Kenapa justru Allah nggak pakai kuasanya itu untuk kirim bukunya aja langsung gitu? Jadi otoritasnya kan langsung jelas gitu loh. Firman itu hidup, bukan mati. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Ayo ya, kita lihat pertanyaan spontan gitu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, apa yang kami lihat, itu yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau dia tidak hidup, mungkinkah para rasul itu rela mati martir demi sesuatu yang tidak hidup? Mungkin gak itu? Kalau para rasul tidak lihat Yesus mengajar, dia mati, dia bangkit dengan matanya sendiri. Kesaksian bagaimana Kristus itu konsisten. Mesias itu bagaimana dia konsisten, apa ucapannya dibuktikan, apa tindakannya itu benar, dia tidak berdosa, itu ternyata benar. Rela nggak? Kalau tidak dengan cara itu, mungkin nggak para rasul rela mati demi tulisan yang hanya buku saja, tanpa ada saksi? Itu di PB. Sekarang kalau di PL